IKES, podcastnya HMT. Selamat hari Minggu untuk kamu yang selalu menunggu. Waduh, menunggu apa tuh Ate Aden? Maksudnya tuh menunggu ini. Elektro Podcast berkolaborasi dengan Elektro After College, Kang. Oke, berarti suatu program kerja yang baru ya, kolaborasi tahap pada tahun ini. Betul sekali, Kang. Jadi mungkin aku bakal jelasin sedikit ya tentang IKES ini. Nah, sebelumnya itu kita tuh bukan IKES namanya, tapi TEPOS atau Teknik Elektro Podcast. Sebenarnya intinya sama aja, tapi mungkin bakal ada sedikit pergeseran nama gitu dari TEPOS menjadi IKES gitu, Kang Aksyal. Oke, kita udah nyung dikit nih tentang IKES. Kita belum kenalan dulu nih Ate Aden nih. Oke, mungkin kita kenalin dulu. Kenalin aku Aksal dari Elektro angkatan 2021. Oke, dan aku partnernya nih, partner buat mandu jalannya IKES kali ini. Aku Aden dari Teknik Elektro angkatan 21 juga. Oke, mungkin di sini juga kita bakalan disclaimer dulu ya Kang Asel ya. Untuk pembahasan kali ini tuh pembahasannya nggak terlalu jadi nggak terlalu resmi-resmi banget gitu. Jadi formal-formal aja, nggak terlalu formal gitu, non formal ya. Jadi bahasanya juga kita bakalan bahasa sehari-hari aja nih Kang Asel. Oke, boleh kayak logo boleh? Boleh. Boleh, oke. Tapi coba kita tanya dulu ke narasumbernya, boleh nggak sih Kang? Punten banget ini mah Kang. Boleh nih? Boleh nggak nih Kang? Sebagai anak Bandung kan? Iya. Iya, bebas aja sih. Bebas aja. Oke. Berarti udah setuju nih ya? Clear ya? Clear. Oke, mantap. Baik, mungkin akang di sini juga sama teman-teman semuanya udah kepo nih. Siapa sih yang jadi narasumbernya? Mungkin bisa kenalin diri dulu. Mungkin dari Kang Fikri dulu, boleh Kang Fikri? Boleh Kang Fikri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya alumni Teknik Elektro 2017. Nah, alhamdulillah saya lulusan tahun 2020. Cum laude, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan konsultan HSSE di Bandung. Salah satu kliennya itu PT Pertamina Persero. Kayak gitu. Dan sekarang kesibukan ya bekerja itu full time, ya part time adalah gitu, karena kan programmer juga. Kesibukan dulu sih sempat di lab waktu awal bulan Januari dan tahun lalu ya sampai bulan Januari sekarang. Cuman sekarang udah fokus di kerjaan full time. Nah, mungkin dari gitu aja. Oke, keren banget Ate Aden ya. Kang Fikri sendiri, orang kan pada takut nih masuk teknik kok bisa cum laude. Kan iya. ada Kang Fikri nih buktinya. Emang Keren banget. gokil parah. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua nih. Boleh Siapa tuh, kenalin Kang? dulu. Baik, silakan Kang. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Hafiz, tapi biasanya orang-orang kenalnya aku sebagai Kangkung ya. Jadi nanti kalau misalnya ada panggilan mau tiba-tiba dari Hafiz ke Kangkung ya sama aja ya orangnya. Kalau aku sendiri dari Teknik Elektro angkatan 2020. Dari kalau Kang Fikri udah lulus 2020, kalau saya menuju lulus ya. Amin. Amin. Alhamdulillah sekarang saya masih sibuknya mungkin mirip-mirip kayak kalian semua, lagi pada kuliah seperti biasanya. Mungkin kemarin juga habis ngelakuin diceritain nggak? Boleh. Spill sedikit aja Kang. Nggak apa-apa. Boleh. Kemarin habis dapat kesempatan buat ikut program Kampus Merdeka, yaitu ISMA. Jadi baru pulang. Keren banget yang ini. Iya. Kangkung. Wih. So pasti. Nah, tadi udah dikenalin nih Kang, akang narasumbernya. Terus kita bakal nge-review sedikit tentang tema kali ini tuh apa sih Kang gitu. Oke, teman-teman semuanya. Kita pada tema kali ini adalah bagaimana sih caranya untuk deliver value maupun kapasitas diri selama di kampus dan kehidupan pasca kampus. Oke. Mungkin nih ya, kita mau tahu gitu. Apa sih Kang perbedaan dari kehidupan di kuliah sama kehidupan pasca kuliah itu gimana sih Kang Fikri? Ya, sebenarnya ya secara kehidupannya begitu saja ya gitu. Ya, cuman mungkin bedanya di vibes-nya gitu. Bedanya kan kalau di kuliah tuh ranahnya eksplorasi ya. Dan juga ya tepatnya salah, tepatnya ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang aneh gitu, yang itu apa yang salah gitu juga orang-orang
mewajarkan karena kan yang masih di tahap belajar gitu, dan masih mencari minat sendiri gitu ya. Cuman kalau di bidang kerja tuh udah nggak kayak gitu. Udah harus profesional, kita harus nggak bisa lagi kayak kita coba ntar salah-salahan gitu. Dan juga kita ya di sini tempatnya kita aplikasikan keahlian kita gitu. Jadi bukan lagi tempat di mana kita mencari keahlian gitu, tapi gimana kita mengimplementasikan keahlian kita untuk tempat kita bekerja kayak gitu. Itu sebenarnya yang paling utama ya secara kehidupan saya gitu aja. Oke. Betul banget ya, pasti sih beda banget antara kehidupan kuliah dan juga kehidupan kampus. Lalu ada penasaran gak sih Kang menurut Akang gini ya? Tadi kan udah nanya-nanya nih ke Kang Fikri. Terus kalau misalnya kehidupan nanti pas misalnya kita nanti nih bekerja gitu-gitu kan. Nah, itu tuh pasti bakalan nerapin skill-skill yang kita udah dapat sebelumnya gitu ya. Betul. Nah, boleh nih Kang. Pertanyaan selanjutnya nih, boleh nih. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sumber kita yang kedua. Ini tentang ISMA nih, nggak jauh-jauh dengan tentang ISMA. Mungkin teman-teman juga baru-baru dengar ini tentang ISMA. Apa itu apa? Mungkin boleh nih dijelaskan oleh narasumber kita, Kang Kangkung. Jadi ISMA ini tuh sebenarnya bentuk program dari kampus Merdeka juga ya, Merdeka Belajar. Tapi untuk ISMA sendiri ini sebenarnya nggak jauh beda kayak pertukaran pelajar di Indonesia. Bedanya ini cuma di negara orang aja gitu ya. Nah, untuk misalnya si ISMA ini secara keseluruhan tujuannya apa? Sebenarnya buat ngebuka mahasiswa Indonesia biar bisa punya perspektif global terhadap suatu masalah gitu ya, dan juga mungkin bisa juga nanam poin-poin Indonesia di mata internasional juga gitu kan, dengan adanya award-award yang dikirim ke luar negeri. Jadi sebenarnya inti ISMA tuh ya pertukaran pelajar di luar negeri aja gitu. Pelajarannya beda nih, mau tahu nih lebih dalam lagi kehidupan Akang nih, perbedaannya nih antara kuliah di Universitas Pajajaran sama kuliah nanti pas Akang kemarin ISMA itu. Sebenarnya kalau hidupnya kayak kata Kang Fikri gitu-gitu aja. Namanya hidup mah gak berubah lah ya. Tapi emang ya sebenarnya berubah pasti kan lingkungannya kan. Dimana kalian saya datang ke tanah baru, tanah orang yang kultur dan sejarahnya beda. Di sana tuh ya mungkin banyak banget hal yang harus di-adjust lagi gitu ya dari kebiasaan kita di sini. Jadi mungkin dari kebiasaan makan atau misalnya makannya udah harus disesuaikan lagi ya. Dari kita mau kemana-mana juga kan harus bisa adaptif gitu ya, gak bisa naik motor, gak bisa naik mobil kayak di sini gitu kan. Orang-orangnya juga jauh beda dan juga kurikulumnya juga pasti beda banget gitu. Tapi buat dibilang pengalaman di sana gimana, bisa dibilang perspektif baru banget, dan juga kalau misalnya dibandingin sama di sini gitu ya, bisa dibilang relatif lebih pelan buat hidupnya. Oke, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang sini pengen banget masuk ke sebagai salah satu award dari ISMA, tapi takut, nggak punya biaya Kang segala macamnya. Itu gimana menurut Akang? Sebenarnya emang ya salah satu faktor utama buat ikut ISMA kan kita harus nabung sendiri buat tesnya, atau mungkin nanti ada persiapan finansial yang harus disiapin. Kalau untuk kemarin sendiri kan buat orang-orang problemnya beda-beda kan, ada yang bisa disupport secara finansial atau ada yang harus support finansialnya sendiri gitu kan. Tapi mungkin kalau ada yang punya pemikiran itu sebenarnya balik lagi ke kalian gitu ya, antara kalian emang ngerasain itu apa yang harus kalian kejar atau enggak. Ya kalaupun misalnya kalian terbatas, bisa aja kalian mulai nabung, atau enggak kalian minta bantuan atau apa. Sebenarnya idealnya mungkin dari PTN gitu ya, bisa nge-support mahasiswanya juga seperti di PTN-PTN lain gitu ya, buat ngurus hal kayak gini. Tapi emang ujung-ujungnya asal kalian ada kemauan, sebenarnya pasti ada jalannya juga gitu. Tapi ya tadi mau dari cara nabung, atau kalian mau ekstrimnya jualan hanya buat daftar ini, tapi ya itu emang namanya effort buat joinnya lah ya. Tapi ya kalau buat kalian yang emang punya support gitu, ya bersyukur gitu ya, bersyukur kalian bisa ini. Tapi pasti ada jalannya kalau kalian pengen lah gitu. Oke, bener teman-teman ya, asal ada kemauan pasti ada jalan. Betul banget.
Nah, terus aku nih penasaran, kan harus ada soft skill yang mendukung ya Kang ya, untuk mungkin tadi bekerja dan juga ngikutin MBKM gitu Kang. Nah, aku nih mau nanya kedua-duanya nih, Kang Fikri sama Kang Langkung ya. Aku pengen nanya, soft skill apa sih Kang yang perlu di developer untuk kita tuh sebagai mahasiswa tuh agar ya mungkin bisa mencoba tadi MBKM dan juga nanti menghadapi dunia kerja gitu Kang. Oke, soft skill. Ini dari sudut pandang saya ya, yang saya kira paling kepake gitu. Nah, yang pertama itu speaking, gimana kita berbicara dengan lawan bicara kita dengan baik gitu. Gimana kita berbicara dengan jelas, dengan substansi yang clear agar lawan bicara tuh nggak ambigu gitu, nggak salah menangkap apa yang kita sampaikan. Memang apa itu tantangan ya, karena dunia kerja kan apa namanya, yang namanya usia itu kan variatif ya, ada dari generasi kita Gen Z itu terus yang lanjut gitu ya, gitu. Dan kan nggak semua pemikirannya sama, kita lingkungannya dari lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dan juga ya usianya berbeda gitu, pola pikir berbeda. Itu yang jadi tantangan gitu, bagaimana kita menyampaikan sesuatu ke yang seumuran, bagaimana kita menyampaikan sesuatu ke yang lebih tua, dan yang paling sulit menyampaikan sesuatu ke yang memang sudah agak lanjut gitu, kayak gitu. Hal yang paling sulitnya itu menyederhanakan hal yang kompleks gitu, agar orang lain paham apa yang kita bicarakan. Karena kan kalau dari saya kan basicnya IT ya, programmer, dan atasan saya kan juga bukan di bidang programmer, dan umur kita terpaut agak jauh. Nah, yang tantangannya itu pertama, bagaimana kalau ada misalnya progres atau ada kendala, kita menyampaikan dengan baik gitu, dengan clear kepada orang yang memang istilahnya awam gitu. Dan ya jadinya, soalnya kalau misalnya kita itu serba salah, kita menyampaikan hal A nanti ditangkapnya B, ya juga bisa jadi berabe, karena apalagi kalau menyangkut koordinasi dengan apa namanya lain pihak. Nah, gitu. Itu pertama speakingnya. Kedua, presentasi, karena ya namanya kita berkarya tuh nggak lepas dengan yang namanya ide. Saya kita punya terobosan A, terobosan B, atau mungkin ya misalnya kalau contoh kasus saya itu presentasi ke klien gitu, misalnya kita punya apa namanya ingin buat software A, flow-nya gini, nah kan kita harus presentasi kepada kliennya gitu, dan kita harus presentasikan dengan baik gitu. Nah, ketika yang saya alami itu kayak harus ditekankan, ini tuh bukan presentasi di depan kelas, tapi di depan persero besar gitu. Nah, makanya dari kuliah tuh harus sering dilatih yang namanya presentasi. Jadi kalau misalnya ada presentasi di depan kelas, presentasi di depan dosen ya, di luar mungkin dari kalian dari himpunan ke fakultas, itu harus seprofesional mungkin, agar nanti ketika lulus kalian bisa terbiasa dengan cara presentasi yang oke gitu. Begitu bagaimana cara membuat PPT, bagaimana cara mengkomunikasikannya, itu hal yang penting dan sebenarnya kurang ditekankan gitu. Urgensi itu tuh di pembelajaran kita gitu. Ya, kita banyak presentasi tapi kan real case-nya banyak yang kayak aleh-aleha gitu, kayak ngobrol terus ya duduk pasif gitu. Ya sayang banget gitu. Soalnya ketika udah lulus, kesempatan itu tuh nggak ada lagi, mau presentasi sama siapa gitu kan. Presentasi sama siapa gitu. Nah, jadi presentasi penting, dan juga sabar dan kuat mental gitu. Ya gitu. Menghadapi ya apa namanya rekan-rekan kerja yang saling ngotot satu sama lain gitu, bagi apa namanya ya kolega-kolega lain yang berbeda pikiran dan saling defensif gitu. Dan ya terutama dengan tadi kalau tantangan terbesar saya dengan yang rekan yang memang usianya jauh lebih ini gitu, kadang-kadang kan kayak apa namanya kita harus menyampaikan secara profesional biar nggak dipandang kayak baru kemarin sore lu gitu. Kayak gitu tuh gitu. Jadi emang walaupun kita masih muda, kita harus terlihat profesional, menyampaikan hal dengan baik, dan juga harus berani gitu. Misalnya kalau misalnya kita berdebat, ya kita jangan ya udah gitu, kita harus misalnya kita benar dan kita yakin, ya kita pertahankan gitu, tapi dengan cara yang baik gitu, maksudnya dengan penyampaian yang baik juga, kayak gitu ya. Karena kan kalau sekarang kan kelihatannya kayak gampang ya, bukan gampang sih, maksudnya kayak kan di sini kan seumuran ya, paling juga beda cuma 2-3 tahun.
nanti kita pasti ngerasain bagaimana berdiskusi dengan orang yang 20 tahun lebih tua gitu, kayak gitu. Bagaimana harus sabarnya gitu, bagaimana harus legowonya, dan kadang-kadang kita juga harus sadar diri gitu bahwa pengalaman kita tuh emang masih kurang. Kadang-kadang hal yang kita pikir tuh ini kok gini ya, tapi ternyata praktiknya tuh kita yang nggak oke, yang aneh, yang dari yang pengalaman lebih oke gitu, karena gitu. Kadang-kadang seperti itu juga gitu. Jadi harus berani gitu, jangan ya, contohnya mungkin kalau di kalian ya, berani diskusi dengan dosen gitu, berani kalau misalnya sedang ya bimbingan skripsi ya mungkin agak berdebat sedikit mempertahankan sebuah argumen mungkin ya, kayak gitu ya, karena kan dosen ya lebih tua ya, ya anggap aja lawan sparring gitu kayak gitu. Nah, soalnya kalau udah lulus juga mau berdebat sama siapa gitu kayak gitu ya, manfaatkanlah selama masih kuliah hal-hal seperti itu. Memang hal kecil tapi baru kerasanya itu pas udah lulus, kayak ini kok dulu nggak dimanfaatin ya gitu, sekarang tuh susah gitu kayak gitu. Masa lagi kerja mau iseng-iseng aja debat sama atasan kan nggak mungkin ya kayak gitu ya. Mungkin dari saya soft skill ya 3 itu gitu. Wah, ini banget ya teman-teman. Maksudnya kita harus emang bener-bener gitu ngasah soft skill kita gitu kan. Tadi juga kan banyak dari Kang Rida masukan gitu kan, Kang Fikri Rida ya. Nah, oke. Mungkin dari Kang Fikri Rida 3 itu, tapi kita penasaran soft skill apa sih? Soft skill apa sih yang dibutuhin gitu kan dari pendapatnya Kang Hafiz gitu. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya nggak beda jauh juga gitu ya, soalnya yang namanya soft skill pasti dibutuhin buat kita hidup lah ya. Itu kayak skill dasar banget yang sebelum kita bisa ngaplikasiin hard skill kita gitu. Tapi jadi buat masuk ke program ISMA pasti gak jauh beda juga gitu ya. Kalau menurut saya sendiri pasti yang paling integral itu adalah komunikasi kan. Tadi mau kayak seperti kata Kang Fikri, dari speaking, presentasi, sama juga gimana cara bikin orang gimana kita bisa nerima opini orang terbuka tanpa offend mereka lah, bisa dibilang gitu. Jadi open mindedness yang harus kita punya lah, itu sebenarnya intinya dari situ. Karena mau dari awal kita persiapan buat masuk atau malah nanti sampai kita pulang lagi, itu hal yang harus kita punya gitu kan. Dari pas kita interview, kita harus bisa ngeyakinin interviewer kita buat nerima kita. Dari pas kita lagi kuliah, gimana kita mau berani gitu ya ngobrol sama dosen, ngobrol sama orang-orang, ngedeketin orang-orang lokal di sana atau internasional. Itu kan penting banget gitu ya, komunikasi terutama. Dan juga tadi open mindedness ya gitu, kita lagi di tanah orang, di kultur yang beda, dengan sejarah yang beda, atau malah mungkin tadi buat kasusnya Kang Rida kan dengan generasi yang berbeda gitu kan. Jadi kita harus bisa terbuka sebisa mungkin gitu kan. Nah itu mungkin kayak hal yang paling pentingnya gitu kalau dari komunikasi. Terus mungkin yang kedua yang paling penting banget juga yang pasti time management lah ya. Karena itu kan kayak kita kan hidup di zona waktu gitu kan, di dimensi waktu kan. Jadi itu tuh hal yang sangat penting dan harus diatur juga gitu. Karena mau dari kita daftar di awal atau nanti kita kuliah, itu kan semuanya berpatok dengan waktu. Dan kalau misalnya gak digunain sebaik mungkin atau di manage sebaik mungkin, banyak hal yang hilang gitu kan. Dari pas kita mau bangun kuliah atau nanti pas kuliah kadang ada waktu yang tabrakan, itu kan berarti kita harus ngeset prioritas kita juga gitu kan. Harus ngatur waktunya gimana, apalagi ngatur waktu buat kita sendiri, hangout sama orang-orang juga kan. Jadi time management itu penting banget gitu ya, mau dari tugas dan lain-lainnya lah gitu. Dan mungkin terakhir soft skill yang paling penting itu bisa dibilang adaptability ya. Sebenarnya mirip kayak open mindedness, tapi ini lebih aplikatif pada kehidupan biasanya lah gitu. Adaptasi sama kondisi kita di sana gitu kan. Dari makanannya tadi beda, masjid nggak ada di mana-mana, orang-orangnya udah beda banget. Gimana caranya kita bisa punya pace yang sama kita di sini gitu ya, nyaman-nyaman di sini, tapi bisa juga nyaman di tempat yang beda gitu. Itu sih yang paling penting. Kayak gimana caranya bisa nyesuain
cara belajar, atau enggak malah dari waktu yang di sana lebih bentar gitu ya, yang siangnya cuma bentar, terus udah mah dingin lagi kan di sana kan, hal kayak gitu, adaptability penting banget lah gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin Kang Axel, dari kedua narasumber kita kali ini banyak sekali insight yang baru ya Kang ya. Betul banget ya. Dan tadi kan kita udah bahas tentang soft skill nih. Iya. Kita sekarang bahas geser nih ke hard skill. Oke. Kalau soft skill kalau nggak ada hasil ya percuma juga. Betul. Sini kita pernah dengar juga nih dari Kang Fikri ya. Kang Fikri ini pernah jadi sering banget nih nulis kayak KTI segala macam ya. Boleh tahu nih mengenai hal tersebut? Ya, alhamdulillah ya waktu masih mahasiswa ya emang saya aktif nulis KTI gitu. Saya pernah juara 2 lomba LKTI nasional di Malang, lolos PKM 2 tahun berturut-turut didanai, kemudian menulis 2 proceeding, salah satunya best presenter, kemudian juga 1 jurnal artikel gitu ya. Mungkin itu ya track record sedikit gitu. Dan gimana apa yang bertanya? Oke, mungkin orang yang di sini yang denger pengen tahu nih cara memulainya dari mana sih Kak? Cara mulainya Mau dulu mau dan tahu untuk apa gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau saya tuh tujuan saya pribadi ya, kenapa? Karena saya ingin belajar lebih berpikir sistematis gitu. Kalau kan saya juga emang senang nulis dan saya bisa aplikasikan itu gitu. Jadi kayak misalnya kalau kan KTI, karya tulis ilmiah, dia kan berstruktur ya, dari pendahuluan, latar belakang sampai kesimpulan gitu. Nah itu tuh memacu penulisnya agar berpikir tuh mulai dari masalah dulu gitu, nggak langsung tiba-tiba ada solusi, nggak ada masalahnya gitu kan. Banyak ya kayak gitu. Ada solusi tapi masalahnya apa nggak ada gitu. Kayak gitu. Nah, berpikir bagaimana membuat metodologi yang pas, bagaimana berpikir membuat solusi yang tepat sasaran, ya seperti itu gitu. Dan ya bagaimana juga tadi melatih banyaknya kosakata yang kita tahu gitu, terutama ya kalau bahasa Inggris gitu. Dan ya semakin banyak kita menulis, ya yang saya rasa tuh pikiran saya tuh ketika memilih kata-kata tuh semakin tertata, nggak banyak belibet gitu mungkin satunya ya kayak gitu. Dan kalau aplikasinya gitu di dunia kerja ya saya rasa, karena saya kan di bidang konsultan ya begitu, dan ya namanya nggak lepas dari yang namanya membuat proposal gitu. Dan proposal juga sama kan, dari latar belakang, metode ya RAB gitu, terus sampai ya kesimpulan dan metodologi seperti itu gitu. Dan itu sangat terpakai gitu, karena kita tahu latar belakang tuh caranya ya begini gitu, urgensinya ini gitu, metodologi tuh ya seperti ini gitu, bagaimana dia menjadi solusi metodologi ya agak tukar sih tulisan ya gitu. Intinya bagaimana kita mencari solusi dari masalah yang ada di latar belakang kayak gitu, bagaimana kita bisa berpikir lebih jelas di awal. Karena kalau di bidang saya tuh yang namanya proposal gitu, yang ditulis di awal memang harus jelas, karena mainannya itu bukan hal yang kecil. Misalnya kalau kita ada proyek misalnya proses safety aja, itu kan bisa puluhan miliar gitu, dan itu menyangkut di proposal itu gitu, bagaimana pengerjaannya, bagaimana nanti sistem pekerjaannya, bagaimana pembagian tanggung jawabnya, itu kan ya, harus dipikirkan secara struktural dan di waktu yang sempit gitu. Nah, dengan banyak menulis ya di KTI gitu juga membantu saya gitu, di waktu yang sempit itu menulis hal-hal yang sistematis gitu ya, jadi tidak relatif tidak sulit gitu, terutama skripsi gitu, karena skripsi itu ya seperti membuat artikel pada umumnya aja gitu, atau membuat ya menulis yang udah biasa kita tulis aja gitu, cuma judulnya beda kayak gitu ya kalau di ketika mahasiswa ya gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Dengan kita belajar KTI ini kita juga mempermudah nantinya menulis skripsi sebagai syarat kelulusan nanti kita saat kuliah, dan juga memudahkan kita pada saat dunia kerja nantinya.
Katanya sekarang kalau lulus harus bikin ini ya, artikel jurnal. Oh, mungkin ada beberapa syarat untuk kayak seperti cum laude segala macamnya di Gitu. beberapa jurusan mungkin seperti itu. Enggak di TE. Kalau di TE masih belum ada informasi kayak gitu. Oh gitu. Kata saya gitu. Oh, seperti itu Kak. Iya, ada ya saya, Kenny, Sami semuanya disuruh buat template jurnal, skripsi tapi formatnya format jurnal dan dipublish gitu. Syarat untuk bisa sidang ya kalau kata saya gitu. Ya barangkali spill gitu. Ya. Sharing pengalaman. Saya ulang ya, teman saya. Ini tuh skill menulis memang dibutuhkan banget, terutama mahasiswa ya Kang ya. Betul banget. Nah, tadi kan ke Kang Fikri, boleh Kang mungkin teman-teman yang di sana yang lagi menonton sekarang nih Kang ya, pengen tahu ini Instagramnya Kang nih, boleh nih Boleh, mungkin ada yang mau tanya-tanya mengenai KTI segala macamnya, mungkin boleh langsung dihubungi. ngobrol aja, dihubungin dengan Kak Fikri. Mungkin boleh spill dulu Instagramnya Kang. Ya boleh di DM aja ya, @friansh gitu, FRIANSH gitu. Oh, Ya barangkali penonton gitu, pemirsanya Ah, ingin nge-reach gitu, silahkan di DM gitu. Tuh, ya ini ketuk aja ya kawan-kawan. Dan ya tadi kan langsung ya. iya. Tadi kan Kang Fikri nih tadi. Betul. Kita langsung lanjut ke narasumber kita yang kedua nih. Masih masalahnya sama, itu hard skill. Oke, mungkin kalau dari Kang Kangkung sendiri ya, jadi jelaskan dulu nih tentang hard skill ini pentingnya itu seperti apa sih untuk mahasiswa? Jadi kalau buat aku sendiri ya, hard skill ini kayak sebenarnya dari soft skill fondasi tadi itu, hard skill ini kayak pilar buat ya kesuksesannya gitu ya, tujuan yang mau kalian capai gitu. Buat saya kayak hard skill ini ngelatih kita buat mikir sistematis gitu ya, buat kita berpikir secara proses kayak tadi kata Kang Fikri juga, gimana mecahin masalah yang belum ada solusi ya, berpikir secara sistematis lah ya tadi bilang. Nah kalau buat pengalaman aku sendiri gitu ya, hard skill ini mungkin yang berperan besar itu di misalnya bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris yang pasti kan bakal dipakai banget gitu ya buat kemarin bahasa ISMA. Jadi mungkin karena dari awal kita tuh harus tahu dulu kan tadi maunya apa, terus tahu tujuannya biar apa juga gitu kan. Kalau buat saya sendiri kayak bahasa Inggris tadi bisa mulai dari keinginan saya yang study di luar negeri, atau mungkin connect sama orang-orang yang internasional gitu kan. Itu masalahnya gitu, solusinya apa? Solusinya belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, kebiasaan itu harus dibangun gitu, karena kebiasaan ini justru yang bakal ngebantu kita buat berpikir sistematis pada problem-problem lain juga gitu. Contohnya mungkin pengalaman sebelum saya di fotografi gitu ya, gimana caranya bisa berpikir sistematis agar mencapai tujuan akhir yang diinginkan nih. Kayak kalau pas itu mungkin kita ambil contohnya pas lagi BFF gitu ya, pas lagi Forsi, itu kan dikasih dulu nih masalahnya apa, terus produk akhirnya apa gitu kan. Abis itu ya saya harus list dulu gitu ya secara sistem, apa dulu langkah-langkah yang harus diambil gitu. Dari awal ya mungkin research dulu gitu kan, research dulu tentang masalah dan juga alternatif solusi yang bakal diambil apa, terus sampai ke eksekusi dan juga nanti presentasi di akhirnya gitu. Dan hal ini sebenarnya ngecerminin ke semua masalah yang bakal dilaluin gitu, kayak misalnya pas lagi kuliah atau malah pas lagi ISMA juga gitu, atau mungkin nanti pas lagi skripsi juga. Ini metode berpikir kita secara sistematis bakal dipakai lah sebenarnya. Itulah. Tapi kalau buat aku sendiri mungkin hard skill yang emang prominent ya tadi sih fotografi lah ya, gara-gara dari pengalaman di Wetcoat ini, padahal anak TE gitu ya, kok nyemplungnya di sono gitu kan. Tapi yang penting sebenarnya dari itu gitu, cara berpikir kita untuk mencapai hard skill yang tadi gitu, mungkin itu sih. Oke, jadi itu ya, dari Kangkung sendiri hard skillnya ada fotografi. Mungkin teman-teman bisa juga kepoin nih Instagramnya Kang Kangkung nih, boleh
Di spill dulu akun Instagramnya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau ada yang mau kenalan, boleh nih spill lagi apa DM di Kangkung Tampan di IG. Gak usah dieja lah ya, itu udah jelas. Oke Kang, tadi kan udah di spill ya hard skill dari akang-akang narasumber. Betul. Nah, aku nih ngomong-ngomong tentang hard skill dan soft skill, aku kepo nih. Kalau misalnya nanti nih kita ada yang mau ikut di ISMA atau enggak nanti di dunia kerja gitu kan, pasti ada yang namanya culture shock atau enggak, gimana cara kita untuk beradaptasinya gitu Kang. Gimana sih, apakah ada sih ini soft skill dan hard skillnya gitu yang emang bisa diterapin gitu. Ada nggak sih Kang? Ya, untuk beradaptasi ya, adaptasi itu satu sih harus SKSD. Oh. Ada SKSD aja, so kenal sedekat gitu. Kita nggak bisa gitu datang ke tempat kerja, kita datang gitu terus udah aja diam gitu nunggu ada yang manggil hey gitu kan. nggak bisa kayak gitu. Kita harus ya agresif, maksudnya agresif kayak kita harus aktif ya, mungkin kenalan ya kalau belum kenal gitu, atau ya mungkin ya sedikit mungkin ya lagi ngikutin apa gitu kayak gitu, dan lebih banyak nanya gitu kenapa kayak gitu, karena ya kalau memang rekannya misalnya nyebelin gitu lebih baik diomelin gara-gara banyak nanya daripada kalau kita melakukan sesuatu tapi salah gitu. Ya gitu sebenarnya. Kalau ya itu SKSD aja, dan ya kita harus accept bahwa kita emang ada di lingkungan baru dengan orang-orang baru yang lebih spektrumnya lebih banyak gitu, lebih variatif latar belakangnya, pendidikannya juga kan. Nanti enggak dong misalnya kalian keterima di mana tiba-tiba isinya anak TS semua kan, enggak ya. Kayak oh ini misalnya ada anak ITB oh ternyata gini loh gitu, oh anak ini gini loh gitu, itu akan lebih kerasa gitu ya. Harus open minded juga, harus kayak kita harus ya orang-orang tuh beda latar belakangnya, kita harus ngerti gitu kayak gitu ya. Kalau misalnya balik lagi tadi ke yang sabar ya gitu, karena ada orang yang emang amarahnya kayak apa sih lu ganggu gitu, kayak terus sabar kan nggak apa-apa, jangan ajak berantem gitu. Ya, itu sih singkatnya. Mungkin Kang Kakung silakan. Kalau buat aku sendiri, aku tuh tipe orang yang percaya 80% persiapan, 20% eksekusi gitu kan. Jadi kalau buat ngehadepin culture shock sendiri, ya berarti emang dari persiapannya ini yang harus disiapin gitu. Kalian harus tahu dulu apa yang bakal kalian rasain di sana, antisipasi apa aja gitu, biar nanti pas di sana kayak udah sesuai ekspektasi, emang kayak gini gue udah siapin kan gitu, kayak gitu-gitunya. Jadi emang nggak dari persiapannya harus dimantepin gitu ya, harus berpikir kritis apa yang harus diambil tahapannya, dan juga gimana cara eksekusi rencana yang tadi udah kita research lah bisa dibilang sebelumnya gitu. Jadi kayak misalnya sebelum berangkat ke Italia, ya saya research dulu lah orang-orangnya gimana di sana, terus kondisi secara fisiknya gimana di sana, dan kultur orang-orangnya gimana gitu. Itu juga kan penting gitu kan. Jadi mau kalian mulai dari belajar bahasanya, mau kalian pelajarin gimana infrastruktur transportasi di sana gimana, soalnya biar pas kita nyampe di sana udah gak linglung yang kayak ini gimana, itu gimana, ini gimana, atau buset itu apaan, buset ini apaan, udah diantisipasi gitu kan. Tapi gak mungkin semuanya bisa kita siapin juga kan, pasti ada hal yang bakal gak terduga lah, jauh dari ekspektasi. Makanya itu penting kita punya open minded tadi gitu kan, gimana cara kita bisa nerima apa adanya, tapi kita juga ngasih respon yang sesuai dengan norma-norma yang ada di sana lah gitu. Mungkin kurang lebih sih gitu kalau buat aku cara handle culture shock gitu. Nah, tadi kan cara untuk culture shock ya Kang ya, baik itu di lingkungan kerja maupun di ISMA tadi. Oke, mungkin kita nyelip sedikit Kang. Oke, boleh. Ada apa tuh Ada tadi? intermezzo dikit. Boleh. Boleh ya Kang, sambil kita bacain intermezzo, boleh Kang narasumber untuk minum dulu. Oke. Haus belum aja. Mungkin aku dulu ya Kang ya, Boleh bacain banget. intermezzonya. Nih, dari strip
untuk Norton. Isi manifestnya tuh kangen kayak dulu. Aduh. Dulu tuh yang gimana tuh? Beda Boleh kayaknya. di komen ya, jawab yang Norton. Oke. Oke. Terus ini ada dari Fajar Kojai untuk Amar 19. Kang Amar udah punya pacar belum ya? Kemarin ngelihat lagi naik motor ganteng banget. Waduh. Ini sama cowok nih. Aduh, ngeri gini ya Kang Gak ya. ngeri ya. Open minded. Oh ya, open minded. Oke, Oke. open minded. Kita bersembunyi di balik kata open minded. Siapa tahu ini platonik doang nih, bukan Waduh, romantis ya, bukan waduh, romantis, bukan waduh. romantis. Hubungan platonik aja. Waduh. Antara Fajar Koja dengan Amar 19. Aduh, boleh nih klarifikasi di komen nanti ya. Oke. Oke, ini dari strip untuk Kabir. Kalau ngutang tapi belum bayar gimana ya? Ya bayar lah. Ya Apa enggak sih lagi ya kan? selain itu? Ya kalau utang ya pasti harus dibayar dong. Iya, nanti dicatat loh sama malaikat yang Aduh, parah banget ini. boleh. Nah, untuk selanjutnya nih dari strip lagi. Ini hobi banget ya menyembunyikan Ini identitas. anonim semua nih. Anak TE ini so misterius gini ya. Betul banget ya. Aduh. Aduh. Untuk Akang Teteh TE. Katanya kalau ada 40 orang doa bakalan dijabah ya. Yuk Kang Teh sama-sama doa moga IP sebesar ini mepet ke 4. Amin. Amin. Banget doa ya. Doa ini doa bagus ya. Harus diiringin dengan usaha juga. Betul banget. Doa doang tapi nggak ada usahanya, main Waduh. terus. Aduh, nggak bisa ini EP4 ini susah. Tiba-tiba lulus nanti. Aduh, gimana? Nggak bisa nih. Harus ada usahanya Bisa. juga teman-teman. Iya. Terus di sini dari strip lagi Kang. Aduh, Kang Asal, ini gimana sih Kang? Anonim semua nih, nggak ada yang berani. Sumpah. Cuman tadi Fajar Kojai doang tuh. yang Iya, ya berani. Wah, apresiasi sih buat Apresiasi Akang. banget sih. Sama Fajar. Ini dari strip untuk temen Aing. Aduh, temen Aing ini siapa juga nih? Kita nggak Aduh, tahu nih. Oke, bentar. sorry. Bukannya gue ngejauhin atau musuhin lo, apa gimana? Tapi gue bosen jir ketemu itu mulu maksudnya. 24/7 berasa kagak ada privasi hidup gue. Semoga semua hal tentang gue lo tahu. Jadi gue jaga jarak dulu ya bro. Ya ampun. Keseringan bareng tiap hari, nginep, segala macamnya. Siapa Mungkin sih? Bosen dikit ya. Jadi penasaran gak sih Kang? Penasaran banget sih sama Penasaran. orang ini. Oke. Oke. Mungkin lanjut ya Kang ya. Itu loh nih kita nih. Oke. Oke, mungkin sekarang kan program-program pemerintah tuh banyak banget Kang. Dan juga banyak sekali startup segala macamnya yang benar-benar bisa ada program-program mereka tuh bagus banget, bootcamp segala macamnya yang bisa menaikkan value dari mahasiswa itu sendiri. Dan apakah masih relevan dengan adanya Ormawa itu sendiri? Oke, masih dulu. Aduh, ini kontroversi ya. Bisanya melimpahkan kepada kita. Aduh. Iya, oke, pandangan saya pribadi ya, bukan mewakili siapa-siapa dan entitas mana, buat saya pribadi. Sebenarnya MBKM organisasi mahasiswa itu bukan hal yang harus dipisahkan gitu. Ya mereka tuh bisa berjalan bareng dan nggak perlu untuk milih salah satu gitu. Kalau misalnya sekiranya ya pemirsa gitu menilai gitu kayak oh ini value ini yang saya ingin share itu adanya di Ormawa, oh value ini ada di MBKM, silahkan daftar gitu. Saya tidak apa ya berpihak kepada yang oh Ormawa lebih oke, oh MBKM lebih lebih berimpact gitu ya. Itu mah tergantung sebenarnya impact enggaknya kan tergantung niat yang daftar ya gitu dan ya mungkin sedikit note saja gitu ya, namanya sekarang perkembangan zaman gitu ya pendidikan berubah dan juga ya istilahnya lingkungan pendidikan tuh berubah gitu ya. Cara pendidikan 5 tahun lalu dengan yang sekarang tuh beda kan ya. Sekarang lebih istilahnya lebih fleksibel, lebih bebas gitu, dan kita bisa bebas explore gitu. Nah ya mungkin di Ormawa ya gitu sedikit mungkin HMTE gitu mungkin ya harus sedikit merefleksi gitu kayak sekiranya lebih banyak lagi proker-proker yang memang meningkatkan value gitu kayak gitu. Dan juga harus soalnya emang bukan dari tahun ke tahun yang saya lihat tuh emang minatnya warga TE di organisasi itu terutama di himpunan yang memang kurang gitu, dan banyak yang teman-teman saya ya gitu yang
daftar tapi nggak tahu tujuannya buat apa, ya udah aja daftar gitu ngisi kegiatan. Nah kalau kayak gitu mending nggak usah kayak gitu, karena mau MBKM mau Ormawa dengan niat ya kayak gitu juga susah gitu dapat impactnya gitu kayak gitu. Ya masing-masing ada kuliah finishnya gitu. Misalnya Anda ingin magang ke MBKM gitu, Anda misalnya ingin apa ya namanya, ingin berkontribusi terhadap apa ya teman-teman gitu di apa, ingin membuat perubahan misalnya gitu ya dalam lingkup tertentu gitu, misalnya di prodi ya silahkan Ormawa gitu. Jadi ya kembali kepada niat ya pemirsa gitu, inginnya apa kayak gitu. Dua-duanya worth, tergantung ya apa yang dicari gitu. Kayak gitu. Iya sih ya. Apa yang tujuan kita apa sih daftar itu? Kita harus tahu mau kemana kita hidupnya. Mau magang ya BKM, kalau mau kita impact ke dalam suatu lingkungan tertentu ya udah bisa ikut hima, mungkin dari BEM fakultas atau BEM universitas. Oke, mungkin menurut dari Kang Hafiz nih, boleh banget nih. Kalau menurut aku sendiri sebagai mantan yang ikut MBKM juga gitu ya, mantan sekarang udah beres. Sebenarnya bener kayak kata Kang Fikri, sebenarnya gimana balik lagi kita punya urgensi apa gitu sama kita sendiri. Kadang ada orang yang butuh ningkatin soft skill-nya dia atau networking-nya dia sama orang-orang, tapi ada orang yang nggak perlu itu tapi lebih butuh hard skill-nya langsung gitu, pengen magangnya atau pengen penelitiannya atau apanya, itu orang-orang punya kebutuhannya sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya buat apa namanya Ormawa sendiri gitu ya, Ormawa itu kan gak selalu kita di tingkat prodi, atau mungkin ada yang udah lebih spesifik sama apa namanya tujuan kita, misalnya ikut student energy gitu ya, itu kan masih organisasi mahasiswa yang masih ada di lingkup teknik gitu ya. Kalian mau nge-develop hard skill atau kalian sambil networking juga bisa gitu kan, semuanya punya fungsinya sendiri gimana kebutuhannya kita. Tapi gak menutup kemungkinan di MBKM gak ada juga, pasti ada gitu. Kayak pas saya di ISMA juga sebenarnya kayak pas aku di HMTE lagi gitu, soalnya di sana kita juga berorganisasi lagi juga kan sama awardee lain juga gitu. Jadi mau ikut MBKM ada value dari organisasi, ikut organisasi juga bisa dapat value yang ada dari MBKM gitu. Jadi ujung-ujungnya gimana kita bisa tahu apa yang kita butuhin, urgensi apa yang ingin kita penuhin, sehingga apa namanya bukan orang yang ikut keduanya gara-gara FOMO doang atau gara-gara biar keren aja gitu kan. Sebenarnya ujung-ujungnya kita lagi kalau misalnya worth it-nya gimana, dua-duanya worth it tapi dengan apa namanya ininya sendiri, ranahnya sendiri lah ya. Gitu sih. Iya. Mau nambahin boleh? Boleh. Iya. Dari ya pengalaman saya aja gitu. Ya kalau saya tuh lebih aktif di Ormawa gitu. Dari himpunan 2 kali ngejabat, fakultas, BMU semuanya udah dijajal gitulah katanya kayak gitu ya. Dan apa ya pengaruhnya gitu kepada after college tuh yang saya rasakan tuh networking. Kenapa? Karena saya niat ingin organisasi terutama keluar dari HMTE, bukan keluar ya, maksudnya kayak di luar lingkup HMTE gitu. Apa namanya, ingin mencari kenalan gitu, ingin apa berkenalan dengan orang-orang baru dari apa namanya ya, dari tempat yang lain gitu, dari fakultas yang lain gitu. Dan alhamdulillah impactnya sampai sekarang ya lumayan, dapat tawaran project-project freelance, dapat tawaran project full time segala macam gitu dari ya networking tadi sendiri kayak gitu ya. Karena niat saya tadi ya, saya ingin cari networking kayak gitu. Saya sebenarnya nggak ikut MBKM sama sekali, jadi belum bisa komentar ya gitu. Ini networking ini benar-benar terpakai sekali Kang di pas kampus ini ya. Orang order. Orang dalam tuh teman, orang dalam selalu menang. Nggak selalu ya? Selalu nggak? Waduh. Kok ini dibuka ya kertasnya? Jadi tadi ya dari pengalaman-pengalaman akang-akang sekalian bisa jadi bekal juga ya Kang ya sebenarnya. Oke. Tapi Kang, dari tadi kita kan udah bahas nih soft skill, hard skill, dan mungkin pengalaman-pengalaman akang. Ada yang kurang nih kalau misalnya nggak ditanyain gitu. Ada nggak sih pengalaman yang
diinget terus sampai sekarang, yang kocak gitu, yang lucu, yang unik gitu? Ada nggak sih Kang gitu? Mungkin dari Kang Hafiz dulu. Kalau selama ngejalanin ISMA gitu ya, mungkin yang paling nggak dilupain itu apa namanya, pas lagi jalan-jalan bareng teman-teman internasional. Seru tuh. Iya, seru tapi capek juga gitu. Di situ kayak belajar banget, kayak ternyata kapasitas aku sampai sini. Jadi kayak gimana? Jadi waktu itu tuh kurang lebih aku trip selama 3 malam lah ya sama teman-teman ke luar negeri gitu. Terus di situ aku satu-satunya orang Indonesia gitu ya. Ini juga pertama kali aku bener-bener cut off bahasa Indonesia selama 3 malam. Gak ngomong sama orang Indonesia, sama bule-bule lagi yang gak, sama sekali gak ngerti gitu gue ngomong apaan gitu. Nah ini mungkin yang kocaknya itu pas hari terakhir itu bener-bener udah capek ngomong bahasa Inggris gitu kan. Udah kayak 3 hari nonstop ya pakai bahasa Inggris kan. Waktu itu ditanyain kan, Kangkung kenapa diem kan gitu. Oh enggak apa-apa, tapi ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu. Kayak udah bener-bener capek banget gitu kan. Terus kayak, apa, ngomong apa? Oh, what are you saying kan gitu kan. Oh enggak salah ngomong kan gitu. Mungkin ya itu gitu kayak, oh ternyata ada plus minusnya juga gitu kan, ngumpul sama orang. Di sisi lain jalan-jalannya seru, dapat insight baru dari mereka, gimana cara mereka hidup. Tapi di sisi lain juga tahu kayak kapasitas diri aku sebagai orang Indonesia ternyata emang ngedrain banget gitu hal kayak gitu. Jadi ya itu nggak terlupakan lah gitu, mau dari sisi secara kulturnya atau enggak pas lagi jalan-jalannya lah gitu sih. Tapi tadi kan sempat mention Kangkung. Emang Kangkung sampai sana ya Kang? Wah, Dikenal ya sampai sana? di sana tuh aku tiap kenalan sama orang-orang dipanggilnya what's your name kan gitu. Oh, my name is Kangkung kan gitu. Oh, what? Cancun? Cancun? The city in Mexico, Cancun gitu. Oh, no. Kangkung. Okay, what is that? Kan gitu. Oh, dikasih lihat bayam kan gitu. Oh, spinach kan gitu. Tapi sebenarnya pada ini sebenarnya ujung-ujungnya kayak sampai sekarang kayak pada gak tahu kalau nama aku Hafiz. Serius ya. Samaran terus ya? Iya. Oke. Ternyata ada juga ya momennya gitu, dimana di ISMA juga orang-orang bule ini memang sebenarnya gokil parah sih. Itu kan tadi dari Kang Kangkung kan. Nah, boleh nih dari Akang nih gimana? Iya. Hal unik ya. Sebenarnya saya agak bingung ya, karena hal unik tuh kayaknya nggak banyak ya. Atau mungkin menurut orang unik tapi menurut saya biasa aja. Cuman salah satu mungkin deh. Gak apa-apa ya, flashback pas mahasiswa ya. Ya jadi sesi saya tuh sesi yang pertama kali sidang offline setelah COVID, dan tiba-tiba ada namanya sidang hasil riset gitu. Nah ya kaget tuh, ini sidang apa satu lagi gitu. Orang pikirnya udah tinggal ini doang gitu, tinggal sidang akhir, tiba-tiba ada sidang satu nih nyempil kan gitu kan, kaget ya gitu. Nah hal yang anehnya tuh apa namanya, ini kan masih suasana COVID ya, jadi apa, dosen-dosen tuh masih kayak di rumah, kadang-kadang ke kampus gitu, tapi seringnya masih di rumah. Nah dan sampai Februari nggak ada buka-buka sidang. Ganti semester kan bulan Februari ya. Nah dan sampai Februari pertengahan tuh ganti semester tuh baru ada pembukaan seminar hasil gitu. Semua orang kan panik ya, nah, terus daftar aja biasalah sidang segala macam. Nah kocaknya beres hasil SHR ke sidang TA tuh cuman berapa? 3 hari. Iya, jadi sidang SHR-nya tuh hari Kamis, sidang akhir hari Senin. Kayak gitu. Dan ya ada beberapa rekan kita yang dosennya susah ditemui ya. Jadi kalian pemirsa ada dosen yang seperti itu. Waduh. Iya. Boleh disensor. Ya, dosen PIP. Iya. Sensornya otomatis ya ini ya. Nah ya, dan apa ya, hal uniknya tuh ini aja sih, kayak kita tuh bimbingan nggak di kampus lagi, tapi datang ke rumah dosen. Iya, datang ke rumah Pak ini gitu, beneran datang di ruang keluarganya revisi gitu. Besoknya hari Minggu datang ke rumah
ibu ini ya, ibu siapa lagi Wah, ya? lah. Gitu kayak apa ya? Ya hal yang nggak biasa lah gitu, kayak berkunjung ke rumah dosen tiba-tiba revisi gitu, disuguhin pisang goreng gitu. Ya gitu. Jadi ya prepare aja, kadang-kadang ya TR tuh suka gitu jadwalnya. Jadi bagi kalian jangan bahasa Sundanya apa ya, kajong-jonan gitu, kayak hati-hati yang kayak gitu-gitu tuh, jarak sidang ke sidang tuh bisa jadi semepet itu gitu. Ya alhamdulillah sih, dari sesi saya dosennya baik-baik, pada ya silakan datang ke rumah saya, silakan datang ke rumah saya gitu. Ada yang hari Seninnya kan penutupan jam 12, datang jam 9 buat tanda tangan, di lebaran hujan-hujanan gitu. Nah, kayak gitu papi Pak. Ya kayak gitu ya, intinya itu sih hal yang unik dan mungkin bisa terjadi pada kalian gitu. Sedikit cerita aja gitu. Hasil Kang Fikri kita bisa jadi siap-siap gitu. Siap dulu kita Iya. dari ghosting sama dosen segala macam. Iya. Tapi nggak apa-apa sih Kang Aksal, kalau misalnya kita ke rumah dosennya kita bisa silaturahmi kan. Betul, kita bawain makanan, makan bareng. Makan bareng. Iya. Wah, Pisang goreng. waduh iya. Gosip-gosip pisang goreng. Iya. Kapan lagi kan? Iya Kapan betul. lagi? Kapan lagi? Mumpung jadi mahasiswa. Nah, kayak itu dia. gitu. Mungkin Aku mau nggak tahu. kerasa nih Kerasa Kang juga ya. Aksal. Sumpah. Aku mau tahu nih mungkin ya. Udah mau ke sesi akhir juga. Pesan serta harapan nih untuk teman-teman yang sudah mendengar atau menonton yang ingin mencoba atau bahkan mendevelop soft skill ataupun hard skill, khususnya yang telah disampaikan oleh Kang sendiri. Boleh deh. Mungkin dari Kang Hafiz dulu boleh. Enggak. Ini tuh apa? Pesan buat penonton. Mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin pesan buat kalian, semoga kalian bisa memahami apa yang diri kalian butuhin dan apa yang sebenarnya kalian gak butuhin juga gitu. Karena di ujung hari kita ngelakuin apa yang kita lakuin buat kita dan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi mau tadi masalah kerja atau kalian ingin ikut Ormawa atau ikut MBKM, semuanya semoga bisa kalian telusuri lebih dalam gitu, impact-nya apa ke kalian, dan bisa berpikir kritis untuk mengambil keputusan yang tepat. Mungkin kurang lebih pesan dari aku itu sih. Oke, berpikir kritis untuk memilih keputusan yang tepat. Oke. Ya mulai lanjut ke Kang Fikri, pesan ya kesan untuk teman-teman yang menonton. Enggak. Iya, dari saya singkat aja sih, kayak ya mungkin ngingetin aja ya buat kita semua, nggak selesai enggak. Yang buat teman-teman mahasiswa gitu, kayak mahasiswa tuh, status mahasiswa tuh privilege-nya banyak gitu. Manfaatkan selagi masih kuliah gitu. Jangan sampai sudah lulus, oh ternyata saya dulu bisa belajar ini, ternyata saya bisa dulu mengembangkan ini, ternyata keburu lulus gitu dan udah nggak ada lagi fasilitasnya gitu. Nah, dunia kampus itu tempatnya eksplorasi. Gak apa-apa, daftar sini, daftar magang, daftar MBKM, Ormawa, daftar aja semua lah gitu. Gitu. Jangan jangan berhenti untuk explore, cari semua skill, cari minatnya. Misalnya kalian sebenarnya saya tuh nggak minat elektro, tapi minatnya misalnya di bercocok tanam misalnya. Kayak gitu. Nah, saya soalnya waktu skripsi sambil menanam. Tanam apa tuh Kang? Saya menanam bunga. Bunganya bunga apa? bunga matahari, terus bunga apa ya, saya lupa namanya, cuman gagal. Yang berhasil cuman bunga matahari sama tanaman-tanaman lain lah, ada kayak gitu. Gak apa-apa gitu, kayak saya lagi masih punya temen di fakultas pertanian, bisa ngobrol gitu, sebelum udah lulus jauh gitu. Manfaatkanlah gitu, karena gak akan kerasa tuh, tahu-tahu statusnya hilang aja, tahu-tahu kalian udah sendiri aja mengarungi dunia. Oke, jadi teman-teman ya, sebagai mahasiswa tuh privilege-nya banyak sekali gitu. Kita bisa eksplor sana sini, kita mau ke Ormawa, kita mau MBKM, program pemerintah, atau mau ikut-ikut ke eksternal dan segala macam, yang banyak banget nih wadah-wadah yang disediakan oleh pemerintah ataupun kampus atau pihak eksternal untuk mahasiswa itu sendiri. Kita harus memanfaatkan itu dengan baik, dan juga kita harus bisa memutuskan nih mana yang baik untuk diri kita, mana yang buruk untuk kita buang, mana yang baik kita ambil. Itu udah ada. Banget Kang Aksyal. Mungkin dari tadi ya udah bahas-bahas soft skill dan gimana caranya kita itu mendeveloper soft skill kita itu. Hard skill juga tadi kan. Udah disinggung-singgung, udah di-mention banyak banget sama Kang Fikri juga sama Kang Hafiz gitu kan. Nah, mungkin kita doa dulu kali ya Kang sebelum menutup ini semua gitu. Boleh banget ya, ada. Oke.
Oke, aku berharap juga semoga akan sekalian tetap bisa terus mendevelop skill yang sudah ada, untuk tentunya bisa bermanfaat untuk kita yang mendengarnya. Semoga diberi kesempatan untuk bisa melakukan skill tersebut. Oke, amin. Amin banget ya. Dan semoga kita semua itu dapat insight baru nih dari akang-akang sekalian gitu kan. Sehingga teman-teman yang sedang menonton dan juga akang teteh, khususnya HMTE, bisa menerapkan dan mengambil manfaat dari perbincangan kita tadi gitu. Oke, mungkin sebelum kita menutup acara kali ini kita bakal ada intermezzo kembali nih. Oh, intermezzo. Intermezzo lagi. Boleh. Ada pembacaan manifest kayak tadi sebelumnya. Oke. Oke, mungkin kita lihat dulu di sini ada siapa aja. Oke, di sini nggak mau nyebutin nama juga nih, anonymous, unknown, to Departemen Medfo. Oke, isinya semangat ya. Aku tahu kerjaan kalian berat-berat, tapi jika dikerjain bareng-bareng pasti bisa selesai kok. Makasih buat Nia sama Adan yang mau ngurus Departemen Medfo HMTM FIPA 4. Maaf ya belum bisa ikutin gabung untuk tahun ini. Jadi aku makasih banyak. Mungkin dari Adan Nia tahu nih orangnya siapa nih? Kayaknya tahu. Kelihatan deh. banget ya. Tahu Dari sih, tata kayaknya bahasanya, jadi segala macamnya. dari stikernya yang Stikernya. lope-lope, Nah, gemes itu. banget itu, ya ampun. Boleh kan yang bawah itu kan dibacain lagi Boleh kan? nih, tetap gak ada sebutin nama nih. Kenapa ya semua orang pada mau nyebut Nggak namanya? tahu. Untuk CTKC, semangat terus CTKC. Mungkin teman-teman yang nggak tahu CT itu apa, itu sebutan Cewek. singkatan CWTE. CWTE. Ini kayaknya Oke. teteh dia. Teteh, betul. Kerjaan teteh ini. Oke, di terakhir ya, ada terakhir dari angkatan 2020 ke angkatan 2001. Aku nyesel dulu ngelanjutin buat deket sama kamu. Sekarang cuma bisa berharap kamu bahagia dengan yang lain. Walaupun aku sendiri nggak bisa melupakan tatapan dan senyuman yang kamu kasih di lab saat itu. Siapa sih ini? Ini kayaknya kisah cinta antara asisten lab sama praktikannya nih. Bisa jadi. Waduh. Sayang banget ya, itu nggak di temannya. Namanya juga lihat di anonymous. Maaf, ternyata masih ada nih dari Batman. Aduh, namanya Batman, nama samaran Batman ya? Apa dia tinggal di Gotham atau gimana? Bisa Kayaknya jadi. Bisa. Nggak ada yang tahu. Untuk LM. LM, aduh, Aduh. singkatannya kok kayaknya aku tahu deh LM ini Kayak siapa. familiar ya? Akang tahu gak kan? Siapa tuh? Waduh, kita boleh pakai Bacain aja. Takut salah orang gitu ya. Oke, isinya adalah pengen deket kayak dulu lagi, tapi aku bingung caranya gimana. Mungkin Betul untuk nggak sih? LM ya. Untuk LM bisa nih kalau denger cerita ini bisa ngeris duluan mungkin, atau Iya. dari Batman bisa langsung follow up aja, Iya. tingkat chat aja. Coba tahu bisa kayak deket kayak dulu lagi. Oke, mungkin itu aja dari Aden deh manifest kita kali ini. Kita udah masuk ke penghujung acara. Terima kasih ya akang-akang yang sudah mengisi podcast kita kali ini gitu kan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga ada kata-kata yang menyinggung gitu kan. Kita nggak bermaksud banget akang-akang di sini. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah berinteraksi dan nonton podcast ini. Ini episode keempat, yaitu dengan tema yang beda, sangat sekali beda. Perubahan nama nih dari Tepos ke IKES. Benar perdana nih teman-teman. Oke, next time kita bakal ketemu lagi ya teman-teman. Gue Aksal. Gua dan IKES. Podcastnya HMT.